Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazumi Wa Aziza, mahasiswa Perikanan Kreatif Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mengevaluasi Strategic Communication Project yang dimana itu adalah case project dari tempat saya magang. Oke, jadi project yang saya bahas kali ini merupakan campaign kolaborasi antara BLP Beauty x Nadine Amiza. Oke, jadi proyek ini akan menyangkut client brief, strategic plan checklist, dan juga infografis yang menggunakan model komunikasi CMCR by David Berlo. Oke, kita langsung masuk ke overview projectnya. Jadi case-based project yang saya pilih itu merupakan campaign kolaborasi BLP x Nadine Amiza yang dimana ini kolaborasi limited edition yang menggabungkan makeup, music, dan juga storytelling. Klien dalam proyek ini adalah BLP Beauty, yang dimana BLP Beauty merupakan brand lokal makeup yang mengutamakan self-expression dan juga confidence. Nah, nilai ini sangat selaras dengan Nadine Amiza yang dimana musisi yang memiliki identitas puitis, dimana lagu-lagunya itu menggunakan storytelling yang cukup kuat. Jadi tujuan utama dari kolaborasi ini kita tidak hanya ingin menggunakan nama dari figur publik saja, tetapi kita ingin memilih muse yang mampu menyampaikan pesan secara emosional. Sehingga komunikasi yang dibangun itu tidak hanya fokus ke dalam produknya saja, tapi dapat menyampaikan makna dan nilai personal di balik kolaborasi tersebut. Target audiens dari campaign ini merupakan Gen Z umur 18-25 dan kita mengutamakan fans-fans Nadine Amiza yang tertarik dengan makeup tapi belum mengetahui brand BLP. Pada bagian ini, saya akan mengevaluasi apakah client briefnya sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan campaignnya. Oke, jadi mission statement dari campaign ini itu adalah fokus untuk merayakan kepercayaan diri dan mencari keunikan setiap individu. Yang dimana itu dirangkup menjadi campaign message-nya itu adalah Be Your Own Star. Kita menggunakan Nadine, yaitu adalah sebuah star-nya itu, sebuah figur publik, yang dimana dia tuh mengencourage orang-orang untuk menjadi their own star. Nah, hal itu menunjukkan konsistennya dari BLP yang dimana dia itu ingin menggunakan kolaborasi berbasis nilai bukan sekedar hanya untuk popularitasnya saja. Dari sisi STP, Gen Z dipilih secara tepat. Kenapa? Karena Gen Z itu lebih aware tentang self-expression dan juga self-love. Pemilihan kolaborator Nadine Amiza juga merupakan pemilihan yang tepat karena Nadine ini mempunyai brand image centil yang dimana dia itu mengencourage para fans-fansnya untuk melakukan self-love gitu lebih sering. Dan itu merupakan bagian yang paling berhasil dari client brief ini, di mana ada kesesuaian antara brand value dengan Nadine Amiza. Jadi kolaborasinya itu terasa organik dan tidak dipaksakan. Namun hal yang masih bisa dapat diperbaiki itu adalah perumusan objektif yang lebih terukur secara kuantitatif, seperti conversion atau engagement, agar keberhasilan campaign itu dapat dievaluasi secara objektif. Selanjutnya, aku akan mengevaluasi strategic plan checklist. Rencana komunikasi strategis campaign ini berhasil dijalankan secara konseptual, terutama dalam membangun awareness dan juga emotional connection. Namun, tantangan utama dalam menjalankan strategi ini itu adalah mempertahankan konsisten dalam berbagai channel, terutama saat pesan harus tetap sejalan dengan tujuan komersial. Itu juga walaupun memang campaign ini kuat secara konten dan strategi ini masih cukup berfokus kepada media digital gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak peluang untuk melakukan experiential activation dalam jangka panjang, yang dimana itu masih bisa dikembangkan secara lebih lanjut. Oke, next kita akan evaluasi infografis yang menggunakan model komunikasi CMCR by David Berlo. Pada infografis ini, big idea dari Be Your Own Star itu merupakan nilai yang sangat relevan gitu dengan tujuan klien. Kenapa? Karena mampu mengubah kolaborasi BLP x Nadine Amiza ini menjadi sekedar bukan hanya endorsement saja, tapi menjadi medium storytelling tentang kepercayaan diri. Dari sisi communication pathway-nya, kita juga udah menggunakan pendekatan secara visual, auditory, tactile, dan juga experiential, yang dimana itu sudah sesuai dengan objektif campaign. Nah, itu membantu pesan tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasakan. Oke, secara keseluruhan, infografis ini itu cukup efektif untuk memahami dan memvisualisasikan strategi komunikasi campaign dengan secara lebih teratur. Secara keseluruhannya adalah BLP berhasil melakukan kolaborasi yang dimana tidak hanya menggunakan nama saja, tetapi berhasil menyampaikan pesan dengan muse yang tepat. Dalam membangun awareness, emotional connection, itu semuanya berhasil dilakukan secara storytelling yang emosional.
Evaluasi dari campaign ini adalah mungkin dikarenakan jangka waktu campaign ini cukup panjang, yaitu adalah setahun. Di awal-awal dari campaign ini itu masih banyak activation, tetapi akhir-akhir ini hanya fokus kepada konten digital saja, yang dimana itu sangat disayangkan. Karena di awal-awal itu sudah ada exhibition dan activation lainnya, itu bakal sangat amat menarik audiens jika itu dilanjutkan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dan juga masih perlu untuk penguatan dalam pengukuran KPI dan engagement, yang dimana akan sangat membantu jika itu lebih spesifik dan terstruktur. Demikian evaluasi strategi communication project yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dadah!